الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah puasa kita hari ini masuk yang ketujuh, Pak. Kalau tidak salah. Kalau puasanya mulai hari Kamis, hari ini sudah 7. Dan ini akan kita teruskan sampai Ramadan berakhir. Dan kita isi Ramadan kita malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih, Bapak Ibu. Siangnya juga ibadah. Sehingga di Ramadan ini tiada hari tanpa ibadah, Pak. Ibadah terus. Quran, sedekah, zikir, sholawat, istighfar. Bahkan ada orang yang sholat malamnya itu sangat banyak, Bapak Ibu. Kalau saya enggak, saya 11. Ada orang sudah tarawih, dia tambah lagi tahajud. Tapi itu kan pendapat. Nah, itu pendapat itu, Pak. Bukan dari Rasulullah. Walaupun itu pendapat sebagian imam mazhab. Jawabannya boleh. Baik Bapak Ibu, kita tidak bahas itu. Hari ini tema kita tentang bid'ah. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita hari ini tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Karena hari ini Bapak Ibu banyak orang yang membuli. Ada orang yang membuli, dikit-dikit bid'ah. Dan ada juga orang yang tidak paham, gagal paham tentang bid'ah ini. Ada teman saya dulu Pak, sudah lama, 10 tahun yang lampau. Dia tidak paham tentang bid'ah. Saya jelaskan berapa kali, tidak juga paham tentang bid'ah. Baik Bapak Ibu. Agar jangan sampai kita ini salah di dalam memahami bid'ah. Apa itu bid'ah? Jangan nanti orang naik mobil bid'ah, main HP bid'ah. Itulah orang sekarang. Ini kan tidak ada zaman Rasulullah. Dia membuli orang-orang yang ahlus sunnah. Akhirnya seperti itu karena tidak paham masalah bid'ah. Bicara kita tentang bid'ah itu ada secara bahasa dan ada secara istilah. Kalau secara bahasa itu diambil dari kata badi'ah. Allah badi'us samawati wal ard. Nah, itu secara bahasa. Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana penciptaan ini tidak ada contoh. Badi. Nah, secara istilah bid'ah itu adalah dalam ruang lingkup agama. Satu hal yang diada-adakan, yang ditambah-tambah, yang dikurang-kurang dalam hal ad-din, dalam hal agama, itu bid'ah. Ini nanti Bapak Ibu, pemahaman ulama ini berbeda sebenarnya. Dan kita tidak berani menyalahkan ulama, Pak. Karena ilmu ulama ini berbeda-beda. Ada ulama ini yang ketat dan ada ulama itu yang longgar di dalam masalah hukum. Nah, kita ambil yang mana nanti?
sebagai pembelajaran buat kita, jangan sampai kita salah kaprah, tidak mengerti tentang bid'ah ini. Kalau kita melihat hadis sahih, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah, sesuatu yang diadakan di dalam agama ini Pak, bid'ah. Nah, dari hadis ini ada juga ulama yang berani memfatwakan, yang mengembangkan ilmunya bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mubah, bid'ah yang makruh. Padahal hadisnya jelas, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, tidak ada pembagian di situ. Walaupun nanti 400 tahun kemudian ada ulama yang membagi bid'ah ini. Termasuklah nanti ada amalan mentalkinkan jenazah yang sudah ditanam di atas kubur, Pak. Itu boleh. Kalau kita merujuk kepada bid'ah, itu sudah bid'ah. Bahkan hari ini ada amalan yang menjurus kepada kesyirikan. Karena dia menenggang budaya lokal, Pak. Budaya lokal boleh, tapi kalau sudah kepada kesyirikan, tidak terima lagi itu. Kita bukan nanti budaya lokal, tapi kalau budaya lokal ada unsur kesyirikan, tidak usah terima, Pak. Kita jelas-jelas ini, Dinul Islam ini sesuai yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, di situ jelas. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agamamu. Berarti kalau bicara soal agama itu sudah sempurna. Lain dengan hal dunia. Hal dunia Rasulullah pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Bahkan masalah mengawinkan pepohonan serbuk sari, bunga, buah korma. Itu masalah dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada ulama berbeda di dalam masalah bid'ah ini. Pertama, Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi ini dia tidak begitu ketat di dalam masalah urusan bid'ah ini, dia membaginya. Ada ulama yang sangat bagus dan ketat masalah bid'ah ini, itulah Abdullah bin Bas. Kalau kita lihat kelahirannya, Imam Nawawi duluan, Mbak. Itu 600-an Hijriah. Kalau Abdullah bin Bas ini seribuan Masehi. Seribuan Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang mana yang lebih tepat sebenarnya? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita simpulkan bahwa bid'ah itu melingkupi urusan agama. Bahwa bid'ah itu lawan daripada sunnah. Hal yang keluar dari sunnah itulah bid'ah. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan apa saja, Pak, yang dianggapnya itu agama tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka dia ditolak. Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berarti dia membuat suatu pemahaman baru di dalam agama atau amalan yang tidak ada dicontohkan dari Rasulullah. Misal Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan untuk takziah itu batasannya 3 hari, Pak. Untuk orang yang jauh-jauh bolehlah sampai 7 hari kalau dia datang takziah. Tapi di sini berkembang, ada orang mengajarkan boleh takziah sampai 1000, Pak. Nah, itu sudah bid'ah itu. Ini contoh-contoh bid'ah banyak. Seperti mentalkinkan orang yang sudah mati, Pak. Ini kan sudah jauh dari pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Talqinu mautakum. Maksudnya itu menalkinkan orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati, sudah ditanam, sudah dikubur, kemudian dia menalkinkan di atas kuburannya itu. Itu contoh-contoh yang tidak dipraktikkan oleh Rasulullah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ada itu banyak di
kalau di tempat kita ndak kurang nih Pak. Nah kalau di bagian selatan utara kita ndak. Kalau di daerah barat ini, barat 1, barat 2, di Taman Masya Indah ndak ada tuh. Nah sudah dikubur itu Pak. Kemudian dia ustadznya nih mulai menakdirkan. Ya fulan ini bahasa Arab itu Pak. Kalau ada nanti malaikat menanyakan siapa Tuhanmu, jawab Allah. Itu talqinnya, agak panjang itu. Nah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu pun karangan ulama itu Pak. Karangan ulama itu Pak. Dan dia membolehkan. Banyak lagi masalah amal-amal di dalam Islam ini yang tidak dicontohkan. Kalau masalah budaya itu tidak jadi masalah. Budaya tidak jadi masalah. Budaya lokal kita arif menerima budaya lokal. Tapi harus jelas. Jelas. Kalau budaya itu mengusung kesyirikan, ada di beberapa tempat budaya-budaya yang mengandung unsur kesyirikan ini ada, Pak. Seperti terlalu berlebihan dengan satu tradisi, kita agak sungkan nyebutnya sebenarnya Pak, tradisi-tradisi ini. Ini termasuk budaya lokal. Misal Pak, dia ke kuburan Pak, sampai seperti wisata religi. Dia minta itu, dia minta kepada arwahnya para syekhnya. Datang ke makamnya dengan alasan wisata religi, datang dia. Ya uluk salam dia. Dia bermohon, minta betul dia dengan syekhnya itu. Dengan orang yang sudah mati. Nah ini satu pemahaman atau amalan yang dikemas dengan nama wisata religi. Banyak itu Bapak Ibu. Dan amal-amal yang lain. Hari ini berkembang bid'ah Pak. Sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Sholat tarawih ini sudah viral beberapa tahun yang lampau. Sholatnya itu 21 rakaat, tapi 7 menit. Itu bid'ah yang baru. Sehingga dia melabrak aturan-aturan yang sudah ada. Aturan fikih yang sudah sangat lengkap. Di dalam sholat itu kan ada namanya tumakninah. Dia tidak pakai itu. Buka di YouTube Bapak Ibu. Ada itu. Itu berkembang aliran sholat yang seperti itu banyak di Jawa Pak. Di Jawa Pak. Di pondok-pondok tertentu. Ya menganggap tidak jadi masalah. Bahkan ada ulamanya menganggap itu boleh-boleh saja. Dengan alasan menjaga kekhusyuan. Jadi belum sempat dia pikir yang lain sudah ruku, belum sempat lagi. Ya fokus betul, alasannya seperti itu. Ini tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Di mana dia meletakkan tumakninahnya? Nah disinilah Bapak Ibu, banyak orang yang belum begitu paham masalah bid'ah ini. Sebenarnya bid'ah ini ruang lingkupnya masalah agama. Jangan kita masukkan masalah dunia. Itulah nanti ada orang berpaham, kamu tuh ngomong bid'ah. HP ini apa ada di zaman Rasulullah? Bukan itu Bapak Ibu. Itu urusan dunia. Dikatakannya HP lah, mobil lah, pakaian lah, apalagi. Mik ini dati di zaman Rasulullah, mimbar ini. Mimbar dulu dati ukiran dari pelepah kurma. Apa sekarang harus dengan pelepah kurma? Dengan kayu kurma? Enggak. Inilah pemahaman agama itu harus cerdas Pak. Harus cerdas. Jadi ruang lingkup bid'ah itu apa sebenarnya? Amalan-amalan di dalam agama. Menambah atau mengurangi. Nambah-nambah tidak boleh, ngurang-ngurangi tidak boleh. Umpama sholat subuh nggak tahu 2, ditambah jadi 3. Nah, itu bid'ah. Jadi bid'ah ini akan bermuara ke neraka dia karena menambah-nambah masalah agama. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dia buat yang baru. Banyak Bapak Ibu. Sangat banyak. Nah, itulah akhirnya muncul pembaruan Islam yang ingin mengembalikan Islam yang sudah
jauh terseret oleh masalah-masalah bid'ah ini, segala dak apa-apa itu. Akhirnya muncul tokoh-tokoh di dunia Islam, ini cukup banyak Bapak Ibu. Termasuklah Abdullah bin Bas itu, termasuklah Ki Haji Ahmad Dahlan, termasuklah Ibnu Taimiyah, termasuklah Muhammad bin Abdul Wahab. Itu orang-orang yang mengembalikan kepada sunnah. Memang yang dari Rasulullah, ini yang dari Rasulullah, ini yang dari Rasulullah. Memang ada Bapak Ibu, pendukung-pendukung sunnah itu ada. Pendukung-pendukung bid'ah itu ada. Bahkan dia melembaga Pak. Kalau Muhammadiyah dia boleh dikatakan saklek. Oh, ini dari Rasulullah. Enggak amal ya. Sehingga di Muhammadiyah itu enggak ada sampai 1000, 100. Enggak ada Ustaz asli. Boleh buka itu. Bahkan amalan-amalannya itu memang yang dari Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus kita gali kembali, kita pelajari kembali. Jangan sampai kita ini membuli orang-orang yang ahlu sunnah. Buliannya itu, kamu ini dikit-dikit bid'ah. Pergilah ke Mekah itu dengan unta. Itu orang yang tidak paham masalah bid'ah. Pembahasan bid'ah dia tidak paham. Kamu ini lebaran nak duluan. Lah, bukan itu sebenarnya Pak. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Banyak umat Islam hari ini terjebak kepada bid'ah. Banyak Pak. Dia menyangka itu suatu ad-din, padahal bukan Pak. Padahal itu sebuah tradisi. Padahal itu sebuah syair yang diciptakan oleh para pencipta syair ini. Para pujangga. Seperti ini contoh Pak. Syair-syair tentang Rasulullah dalam berzanji. Baca berzanji itu bukan ibadah. Bukan ibadah itu Pak. Itu pembacaan sebuah syair. Nah, umat Islam hari ini terjebak di dalam pemahaman yang tidak tepat. Kalau ada acara nyukurana, kalau tidak dibacakan berzanji, tidak abdul. Dia kritik orang, dia tidak pernah kritik orang yang tidak baca Quran, tapi dia kritik orang yang tidak baca berzanji, Pak. Padahal berzanji itu bukan dari Rasulullah. Itu sebuah syair yang setelah Rasulullah wafat lama. Apakah baca berzanji itu boleh, Pak? Tidak boleh. Boleh. Tapi itu bukan sebuah ibadah. Ingat betul, bukan ibadah. Kalau ibadah itu yang mana? Sholawat. Ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pun masalah ibadah banyak orang beda pendapat sebenarnya. Banyak orang beda pendapat. Tapi kalau sudah masuk ke ranah bid'ah, itulah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ada yang menambah-nambah, ada yang mengurang-ngurang. Dia ada juga rujukannya. Ulamanya ada, Pak. Bukan tidak ada. Ada. Nah, nanti di akhir zaman, hari perhisapan, ulama-ulama yang mendukung, ulama yang membuat orang yang mengikuti itu akan dihadapkan kepada kehakiman yang benar, diputuskan apakah ini ada pahalanya apa tidak, kira-kira macam itu. Apakah ini ada unsur kesyirikan atau tidak, karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Akan diputuskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, Pak, sampai nanti di keputusan hari akhir. Masalah-masalah ibadah ini kita menganggap ibadah kita ini yang paling benar. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu, Pak. Ada ibadah ini yang memang bisa bertahan, ada ibadah ini yang bisa dipertahankan. Ada ibadah yang terkikis oleh zaman, bahkan ada yang bukan ibadah menjadi viral, Pak, menjadi sebuah ibadah. Ada, Pak. Inilah fenomena akhir zaman. Dan ada sampai hari kiamat
orang-orang yang menegakkan sunnah. Ada. Ini setiap satu abad akan muncul tokoh yang mengembalikan kepada sunnah. Tokohnya itu begitu solid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk kepada rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini pun orang yang memahami Sunnah wal Jamaah ini lain lagi. Orang pada mengklaim dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia bukan Ahlus Sunnah. Dia bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu apa? Orang yang ahli sunnah. Bukan sekedar pengakuan. Bukan, Bapak Ibu. Dia seorang ahli bid'ah tapi mengaku Ahlus Sunnah. Dia mengamalkan amalan bid'ah tapi dia mengaku Ahlus Sunnah. Karena kalau kita merujuk kepada hadis, umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, itulah ahli bid'ah. Satu yang ke surga, itulah Ahlus Sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita ini tetap di jalur Ahlus Sunnah. Tetap berada di pemahaman yang benar. Karena dari pemahaman inilah seseorang itu akan mengamalkan amalan-amalan. Amalan yang sesuai dengan Rasulullah. Itu Ahlus Sunnah. Kalau sudah menyimpang yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti tidak sunnah, itulah ahlul bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Akhirnya orang yang mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan akan bertemu dengan hadis man amila amalan laisa 'alaiha amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Mudah-mudahan amal kita sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, maka amal kita akan diterima oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu itu ingin mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Bukan mengikuti ulama yang tidak mengikuti Rasulullah. Walaupun dia ulama, Pak. Catat bagus-bagus, Pak. Walaupun dia ulama, kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.